Selamat berjumpa teman-teman di Sibolang Pencari Kelulut. Ini teman, bagi teman-teman semua yang baru saja menonton video ini baru sekitar 15 menit yang lalu kita coba pasang lock untuk kelulut jenis Itama ini teman-teman semua. Perlu teman-teman semua ketahui bahwa sistem ini saya istilahkan sistem cangkok atau sistem sapi, dimana bahan-bahan yang disediakan yaitu lock yang kita belah dengan sensor, makanya ini ada tali rapia. Nah, ini dari atas ini kita buka ini kita buatkan topping, diharapkan nantinya itu ini bisa naik ke sini. Nah, ini adalah lubang topping yang untuk naik ke atas ini. Nah, ini teman-teman semua. Nah, ini baru sekitar 15 menit. Ini sistem ini kita ambil pertama karena memang peralatan yang kita gunakan adalah peralatan sederhana, dan juga kayu yang ditempati oleh kelulut Itama ini membuat sarang kayu yang cukup besar, dan ini adalah hutan dilarang kita tempat menebang kayu-kayu dalamnya, dan kita tidak ingin menebang kayu-kayu karena apabila terjadi selalu penebangan dikhawatirkan akan terjadi penggundulan hutan, dan itu tidak baik untuk lingkungan. Sehingga sistem yang kita gunakan adalah ini adalah sistem sapi atau sistem cangkok. Karena kebetulan sekitar 4 atau 3 hari yang lalu kita keliling, memang Sibolang mencari kelulut ini, keliling mencari jenis kelulut yang jenis Itama. Nah, kebetulan ini kita dapat satu, jadi kita buatkan lock. Ini kita istilahkan pasang lock buatan dan dicangkok ini. Nah, di sini adalah lubang pemasukan yang kita buat. Nah, karena di dalam lock itu kita buat tadi. Nah, di belakang sini ini adalah selang untuk kita lubang juga, selang ini. Nah, ini. Jadi selang ini arahnya untuk masuk ke ini, ke dalam sarang awal kita temukan. Nah, di dalam sarang awal ini yang kita temukan itu teman-teman semua. Nah, itu selangnya. Nah, kita tutup dengan tanah agar dia tidak membuat lubang lain untuk menuju ke sarang awalnya. Diharapkan jenis kelulut Itama ini karena sangat disenangi oleh pembudidaya kelulut, karena jenis ini adalah jenis yang paling bagus, kantong madunya paling besar di antara kelulut-kelulut, dan madu yang dihasilkan juga lumayan banyak karena mempunyai kantong madu yang besar. Dan jenis kelulut ini termasuk kelulut yang besar, dia sebesar ini, sebesar lalat. Coba dilihat, nah teman-teman semua, nah dia sebesar lalat. Nah, para pembudidaya kelulut atau trigona yang paling banyak dicari adalah jenis Itama. Nah, ini kita dapatkan, dan jenis ini termasuk jenis yang agak langka di alam ya. Di daerah Sangatta, Sibolang keliling-keliling mencari, mungkin ada sekitar 300-500 meter, setengah kilo lah keliling mencari. Nah, kebetulan ketemu di sini, mutar-mutar di dalam hutan di sekitar sini. Nah, ini banyak sih Sibolang dapat kelulut, tapi kelulut yang jenis kecil-kecil. Nah, itu. Nah, yang kita cari adalah yang kita budidayakan, karena sekarang ini lagi ramai budidaya kelulut, dan banyak kelulut yang paling disenangi oleh para pembudidaya adalah jenis kelulut Itama. Nah, karena mau penghasil madu yang
lumayan banyak dibanding kelulut lainnya. Nah itu. Nah sistem ini kita Sibolang istilahkan adalah sistem cangkok atau sistem sapi, karena kita tidak memotong atau mengambil semua dari sarang yang ada di alam ini. Jadi kita hanya membagi saja, mencangkok, mengusahakan sebagian di dalam log ini bersarang, sebagian lagi nanti masih ada di sarang awal itu. Nah sehingga kalau sistem log kita ini kita terapkan, atau sistem cangkok ini yang kita terapkan, bisa 2 atau 3 log yang bisa kita pasang nantinya di sini. Jadi nanti setelah log ini penuh atau sudah ada sarang di dalam log awal ini, nanti kita akan pasang lagi, rencananya kita pasang lagi log yang baru. Jadi dalam satu kita dapat 1 koloni di alam, karena ini agak susah untuk mencarinya, susah mendapatkannya di alam, sangat jarang sekali. Jadi kita tidak membawa ke rumah atau ke lokasi budidaya, kita hanya mensapi saja, mencangkok saja. Jadi nanti itu setelah log ini penuh, kita umpamanya kita pasang lagi log 1 dan berisi lagi 2 log sudah. Setelah itu kita biarkan dulu berkembang biak di alam. Jadi masih tetap ada di alam, karena jenis ini agak susah ditemui di alam teman-teman semua. Nah, ini akan kita kontrol 3 hari sekali atau 2 hari sekali, karena tidak jauh dari lokasi juga. Cuma berapa kali saya keliling-keliling di hutan ini, barusan 3 hari yang lalu baru saya ketemu. Itu menandakan bahwa jenis Itama ini agak susah didapatkan di alam. Ya, karena tidak semua kayu-kayu atau batang-batang kayu mati yang ditempati. Tapi kalau jenis kelulut-kelulut yang lainnya itu ya tidak banyak sekali. Cuma itu yang kita ingin cari adalah jenis kelulut Trigona Itama penghasil madu, dan banyak disenangi oleh pembudidaya. Jadi di dalam sistem mencangkok ini atau mensapi ini, yang perlu kita sediakan adalah selang log yang kita buat, dan kita memang sediakan topping itu. Jadi nanti setelah toppingnya ini berisi, bertelur, sudah bikin sarang sampai ke atas sini topping, nah baru kita bikin lagi topping yang bikin lagi log yang baru, ditaruh di sini sampai kita buat hasil 2 log gitu. Setelah itu kita biarkan berkembang lagi di alam. Nah seandainya sekitar 2 atau 3 bulan kita lihat perkembangannya di alam lagi, kalau masih bersarang di sini nantinya kita pasang lagi topping. Jadi memang agak lambat, tidak sama seperti kalau kita langsung menyensor atau menebang ini, memotong pohonnya ini, karena pohonnya ini ya cukup besar teman-teman semua. Nah ini mempunyai sekitar 2 meter diameternya. Ini batang yang di tempat bersarang sekitar 40 sampai 45 cm ini, atau bisa sampai 50 cm malah diameternya. Nah, dan sekitaran lokasi ini kita dilarang untuk menebang hutan, karena ini termasuk hutan pemerintah. Karena ini ya teman-teman semua dengar suara azan, itu adalah pusat. Bagian sananya ini memang kelihatan hutan, tapi bagian depan sana itu adalah pusat perkantoran. Nah, perkantoran pemerintah. Nah, kebetulan keliling cari-cari kelulut di sini, cuma ya 2 kali masuk keliling baru bisa dapat ini jenis Itama. Nah
Makanya kita coba untuk pasang topping. Kita harapkan ini kelulut ini dapat bersarang sebagian di dalam topping yang kita pasang, dan sebagian lagi masih ada di dalam sarang awalnya. Makanya kita buatkan selang pemasukan. Jadi kita tidak merusak lingkungan, dan kepunahan kelulut tidak terjadi karena kita tidak langsung mengambil semuanya, sebagian saja. Jadi kelestarian kelulut di alam itu masih tetap terjaga, biarpun umpamanya kita sebagian ambil untuk dibudidayakan, karena sekarang ini madu kelulut termasuk agak ramai, dan ya memang ramai lah dibudidayakan saat ini, sehingga kita mencoba mengambilnya dengan sistem cangkok atau sistem sapi, dan tidak merusak kelestarian alamnya, dan ketersediaan di alam itu terjaga karena kita tidak langsung mengambil dan tidak merusak tempatnya, hanya kita mencangkok dan mensapi. Oke, mungkin sekitar 2 atau 3 hari kita datang mengontrol. Bila sudah ada lewat di dalam selang ini, teman-teman semua, berarti itu tandanya kelulut sudah mulai masuk ke dalam lubang ini sarangnya melalui lock yang kita buat. Nah, kita tinggal kontrol aja. Kalau misalnya di dalam locknya nanti hanya membuat jalur saja, kita rusak lagi bagian locknya, itu akhirnya akan membuat sarang di dalam lock. Nah, sekitar 2 atau 3 minggu itu sudah membuat sarang biasanya, teman-teman semua. Oke, nah mungkin itu aja yang si Bolang sampaikan. Jangan lupa like dan subscribe, dan tunggu video-video selanjutnya mengenai si Bolang pencari kelulut di episode-episode yang akan datang. Terima kasih.